Oke, mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar biasa. sehat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah meskipun cuaca lagi dalam keadaan yang tidak menentu, semoga semangat kakak-kakak dalam melaksanakan diskusi mengenai topik 7 ini tetap menggebu-gebu ya. Amin. Oke, Amin. Ada ya. ada Di ini tadi sini yang lewat tuh, penampakan. Mas Julian, enggak lanjut. Oke, di sini seperti biasa kita mau melanjutkan pembahasan diskusi mengenai topik 7 yang mana topik 7 ini dalam mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif pertama di sekolah menengah, lebih tepatnya mengenai kegiatan refleksi ya, entah dari refleksi pelaksanaan kita selama PPL, yang mana PPL kita kan beda-beda ya tempatnya, ataupun refleksi selama kita menerima materi di perkuliahan kemarin. Seperti biasa, kita tetap bersama kelompok 1 ya, yang anggotanya ada 6 orang. Ada Kak Dini, Kak Yosi, Kak Kunto, Kak Julian, dan Kak Anisatu. Oke, yang pertama kita mau bahas ini dulu mungkin ya, terkait isu-isu aktual terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang efektif, yang mana pada umumnya banyak dilakukan oleh guru di sekolah selama ini. Kalau ngomongin terkait isu-isu, itu kan berkaitan dengan hal-hal yang memang sekiranya ada hal yang perlu dibenahi ya. Nah, ada 3 hal yang mau kita ulik, yang mana hal pertama ini adalah yakni mengenai model dan metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariatif dan kurang menyenangkan. Kenapa alasan dari isu pertama ini kita sebutkan bahwasannya meskipun kita sudah mengemas, ibaratnya berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru kita di PPL juga di masing-masing tempat, bahwasanya mekanisme atau metode atau model yang telah ditentukan ternyata tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, yang mana didominasi oleh kegiatan pembelajaran konvensional, di mana guru ujung-ujungnya sebagai penceramah dan siswa sebagian umum menjadi orang yang menerima materi saja tanpa adanya aktivitas yang seperti tercantum dalam RPP. Oke, untuk yang kedua, mengenai media pembelajaran kurang menarik perhatian belajar peserta didik. Ini kaitannya mungkin sama kurang efektifnya penerapan TIPEK, yang mana ada sebagian di sekolah yang memang menerapkan aturan yang tidak memperkenankan peserta didiknya membawa ponsel, seperti itu. Kenapa dikatakan kurang berjalan? Karena sebagian besar guru atau kita nih sebagai mahasiswa PPG merancang pembelajaran atau media pembelajaran interaktif itu yang bisa diakses dalam bentuk ponsel. Nah, itu kan bertentangan ya sama aturan sekolah yang mana tidak bolehnya atau tidak diterapkannya membawa ponsel di sekolah seperti itu. Sehingga mungkin itu menjadi salah satu faktor yang bentrok antara rencana yang sudah disiapkan oleh guru mengenai media pembelajaran yang digunakan dengan peraturan yang sudah sekolah tetapkan. Kemudian untuk yang ketiga mengenai hasil belajar atau produk hasil belajar yang hanya terdapat satu jenis saja. Nah, hasil belajar ini atau produknya ini hanya berupa jawaban dari latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru, sehingga hal tersebut kurang menantang peserta didik dari segi hal kreativitas seperti itu. Nah, kemudian di slide berikutnya ada hal mengenai seperti ini ya, tadi udah dijelaskan, ada alternatif solusinya juga mengenai isu-isu, yang mana yang pertama ini yakni guru perlu menggunakan model pembelajaran yang bervariatif sehingga pembelajaran tidak terkesan monoton. Dalam kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang digunakan yaitu yang berbasis masalah. Contohnya adalah PBL atau problem based learning ataupun menghasilkan suatu produk atau PJBL yang diterapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Itu untuk solusi dari case yang pertama. Untuk solusi case yang kedua yakni
Guru perlu menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga yang akan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya menerapkan TPEK, tapi berarti PR-nya di sini adalah guru harus bervariatif dalam mungkin nanti akan lebih didetailkan oleh Kak Dini. Ya, Kepala Kak Dini, dipersilakan boleh dilanjutkan, Kak. Boleh untuk Yosi dulu ya, silahkan. Oh ya, Yosi. Oke. Yosi katanya punya alternatif solusi yang hebat itu ya. Iya, betul. Coba Yosi, iya. Oke, baik. Jadi yang selanjutnya itu solusi dari media pembelajaran yang kurang menarik perhatian belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu alternatif solusinya adalah guru perlu menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga yang akan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, media pembelajaran yang berbasis teknologi atau TPEK, contohnya adalah seperti Nearpod, Quizzes, Canva, dan banyak sih sekarang yang lainnya seperti Powtoon juga bisa untuk menjadi alternatif solusi sebagai media pembelajaran yang membuat siswa menjadi menarik perhatian mereka. Kemudian untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kak Anisatul. Baik, untuk isu selanjutnya, yang ketiga yakni hasil belajar atau produk hasil belajar hanya terdapat satu jenis saja. Nah, untuk isu ini, alternatif solusi yang dapat diberikan yakni menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Peserta didik diberikan kebebasan dalam mengumpulkan tugas mereka dalam bentuk produk, yaitu poster, bisa dalam bentuk video, atau yang lainnya, disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing peserta didik, juga disesuaikan dengan gaya belajarnya. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, ini terkait isu-isu ya. Isu-isu tersebut dikaitkan dengan efektivitas capaian pembelajaran. Nah, berdasarkan kasus dan alternatif rekomendasi solusi yang diberikan, diharapkan dapat mewujudkan keefektivitasan pencapaian tujuan pembelajaran dalam setiap praktik pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh guru, serta dapat meminimalisir kekurangan guru sebagai guru profesional yang semestinya. Nah, kan kita tahu ya guru profesional itu ada 4 kompetensi, bener nggak Mas Julian? Betul Pak Kunto. Oke, ada pedagogik ya kan? Ada kompetensi apa lagi? Profesional, terus sosial, kepribadian. Nah, itu ada 4. Ada lagi kalau sekarang dipaksa 5 malah Pak Kunto. Harus ada sertifikasi pendidik. Oh iya. Serdik masuk. Nah, itu ada aturan baru ya terkait itu ya. Iya, betul. Makanya kita ikut PPG Prajabatan ini teman-teman ya. Sehingga apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal. Oke, selanjutnya. Nah, ini ranahnya Mas Julian. Coba Mas Julian. Oke, mungkin Mbak Dini mau nambahin dulu 1 sama 2, silakan. Mbak Dini. Iya, oke. Terima kasih Kak Julian, terima kasih Kak Unto. Ya, jadi di sini adalah alternatif atau rekomendasi agar pembelajaran dan asesmen yang dilakukan guru dapat secara efektif mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, di sini ada 4 rekomendasi nih yang telah kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah guru melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap perkembangan, dan pencapaian peserta didik sebelumnya dan melakukan pemetaan. Nah, ini bisa kita dengan menggunakan sebelum pembelajaran menggunakan tes asesmen diagnostik dulu ya, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik. Nah, nantinya akan dikelompokkan nih peserta didiknya itu bisa berdasarkan gaya belajar, kesiapan belajar mereka, atau berdasarkan minat belajar. Nah, selanjutnya yang cara kedua adalah melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Itu masih berkaitan juga dengan yang pertama. Selanjutnya mungkin yang ketiga dan keempat bisa dijelaskan oleh Kak Julian. Silakan. Baik, terima kasih Kak Dini atas kesempatannya. Untuk poin 3, alternatif rekomendasinya yaitu memberikan kesempatan kolaborasi, memberikan pertanyaan pemantik, dan mengajarkan pemahaman bermakna kepada peserta didik. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya memberikan kesempatan kolaborasi ini bagian dari profil pelajar Pancasila
yaitu bagian gotong royong, di mana dalam hal ini siswa dituntut untuk kolaboratif solver, bukan individual solver. Artinya bagaimana memecahkan permasalahan secara bersama, yaitu disebut tantangan di abad ke-21. Dan selanjutnya untuk pertanyaan pemantik. Nah, ini masuk ke dalam profil pelajar Pancasila juga, yaitu sifat aspek kritis, bagaimana siswa untuk bisa kritis memahami permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan. Kalau dulu di kurikulum 2013 nih masuk rasa ingin tahu aspeknya. Selanjutnya mengajarkan pemahaman bermakna kepada peserta didik. Nah, untuk pemahaman bermakna ini tentunya sebagai tujuan dari segala pembelajaran, di mana pembelajaran itu, ya baik Kak Kunto, ada tambahan? Ya, sebenarnya tambahan aja kayak pemantik itu sebagai indikator apakah siswa itu benar-benar paham apa enggak. Jadi pertanyaannya lagi, pertanyaan pemantik itu bukan dia tanya udah paham belum? Pastikan jawabannya siswa Betul. ya main aman, udah padahal belum ya. Tapi ditanya mengapa apa sih namanya? Kayak kalau di air hujan kan sistem air hujan, bagaimana sih proses air hujan bisa terbentuk. Nah itu kan mau nggak mau siswa langsung tahu ya kalau misalnya benar-benar paham sama materi itu. Bukan ditanya lagi paham kan? Bukan. Gitu pertanyaan pemantik sih. Jadi Betul sekali. Betul sekali ya. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa mantik ini memang pertanyaan yang dipicu untuk memantik siswa mengeluarkan daya kritisnya. Syukur-syukur kalau sampai kreatif siswa tersebut dalam menjawab solusi dari suatu permasalahan. Nah, untuk tadi pembelajaran bermakna pada peserta didik sebenarnya sebagai tujuan salah satu dari proses pembelajaran adalah makna atau moral value-nya, ada moralnya, ada manfaatnya, dan sebagainya. Nah, untuk poin keempat, melibatkan orang tua dalam proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. Tentunya dalam memahami siswa, kita ini kan di sekolah hanya diberikan waktu paling efektif hanya 1/4 hari atau 6 jam berkomunikasi bersama siswa. Sedangkan bagian orang tua adalah 3/4 hari atau sekitar 18 jam bersama siswa. Nah, makanya data dari orang tua ini adalah sangat penting untuk melihat kemajuan belajar siswa. Bagaimana beliau di rumah, bagaimana beliau berkomunikasi, bagaimana beliau berinteraksi dengan sesama, dan itu sebagai umpan balik juga bagi kedua belah pihak. Dari sekolah guru memberikan umpan balik kepada orang tua, untuk orang tua mensupport dari rumah orang tua memberikan umpan balik buat gurunya agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai harapan. Begitu Mas Kunto dan teman-teman. Selanjutnya, mantap. Mantap. Oh, sudah habis. Oke. Betul sekali sih. Tapi terkadang memang ada ada perspektif orang tua yang beranggapan bahwa ketika anaknya sudah disekolahkan, ya udah full tanggung jawab sekolah gitu, ibaratnya dari segi karakteristiknya, kemudian aspek pengetahuannya, kayak ketika siswa di rumah belum paham, yang disalahkan guru, padahal memang guru sebagai sarana pembantu aja ya, yang tetap berperan utuh ya lingkungan orang-orang di rumah gitu. Betul, bahkan ini ya, siswa pulang sekolah terus belum sampai rumah gurunya tanyain ya. Saya kemarin di SMK sering banget itu, ya ampun, sampai jam 6 tanyain, Pak anak saya kemana? Ya gimana ya, sudah di luar jangkauan ya. Kita akhirnya bantu kontak teman-temannya, saya telepon satu-satu, akhirnya ketemu anaknya lagi nongkrong lagi apa. Ini berarti penting ya orang tua sini untuk menginvestigasi anaknya juga. Jadi semua ini peran kolaborasi dari semua pihak. Jadi pemerintah berikan regulasi, sekolah berikan naungan, guru berikan proses pembelajaran, dan orang tua berikan perhatian dan kasih sayang. Begitu ya. Oke. Terima kasih Mas Julian atas penjelasannya. Pasti Kak Dini dan teman-teman. Mantap. Apa ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Aman sih. Atau biasanya pas Kunto punya kasus nih, ini sering buat Kak Haji nih biasanya. Ini kita tutup dulu apa gimana nih? Tutup dulu ya. Oke, boleh. Tutup dulu aja. Kasih ya nanti downloadnya. Oke deh, terima kasih untuk penjelasan atau ungkapan atau pendapat mengenai kegiatan di topik 7 ini.
Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lazim Yosi.